3, 2, 1. Du 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 Tong, du du tong, du du du. Tong. Malam-malam. Halo. Halo. Panjang amat. Jumpa lagi sama saya Iyas Dan saya David di sini. di podcast Selepas Jam. kerja. Apa ini? Aku punya tebak-tebakan. Oke. Baru mulai padahal. SIM apa Oke. yang bisa dipunyai tanpa ikut tes? SIM pedes. No. Apa? Simpak. Oke. Simpak. Kamu cukup punya uang 5.000 bisa dapet 3. Nice try. Oke, tidak lagi. Iya, kenapa sih? Kenapa kita baru mulai udah bahas sepak-sepak nih? Ya kan aku siapin udah lama. Oke. Dari Bukan nyiapin 15 menit yang lalu tadi. Aku nggak nyiapin. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain? Di episode ini kita mau ngapain? Kita mau mengulas buku. Ini kayaknya satu hal yang baru di season 2 ya. Iya, yang di season Kemarin yang- sebelumnya belum pernah ada. Film isu sosialnya cuma 2. Iya. Udah film lagi. Terus sekarang di season 2 kita mengulas buku Buku apa itu? Mbak-mbak Indomaret. Masa Bapak Indomaret? Jadi kita mau ngebahas soal gadis minimarket yang Ini ditulis sama siapa? Saya Sayaka Kamurata di tahun 2016. Dan di tahun 2018 kemarin dia berhasil ngedapetin Akutagawa Prize. Terus habis itu dia karya itu ditranslate untuk pertama kalinya dalam bahasa Inggris. Jadi Saya Kamurata itu sebenarnya udah menulis banyak buku, tapi Gadis Minimarket ini novel pertama dia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terus akhirnya bisa booming di beberapa negara, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitin sama Gramedia Pustaka ya, Gramedia di tahun 2020 bulan Agustus kemarin. Jadi buku itu soal apa sih? Soal 2 orang yang sama-sama nggak punya uang. Kan saya, kamu, rata. Apaan sih? Itu kan aku penulisnya. Kan saya, kamu, rata. Dia nyeritain tentang siapa dari siapa nama karakternya? Keiko itu Furukura. mbak-mbak yang lack of emotion, terus pokoknya dia itu kerja selama 18 tahun di sebuah minimarket, dan itu pun dia cuman freelance part time. Ya kali kalau freelance mencabutan dong, hari ini datang besok enggak, besok lagi datang besoknya lagi enggak. Oh iya. Terus Itu tadi lack of emotion, lack of empathy. Dia orang yang bingung sendiri. Jadi garis besarnya Gadis Minimarket ini novelnya menceritakan karakter Keiko Furukura, di mana dia itu sudah bekerja di minimarket selama 18 tahun itu, secara Mbak. part time gitu. Mbak yang kerja di Indomaret selama 18 tahun. Nah, dalam buku yang dengan jumlah halaman yang cukup sedikit ini, itu tuh isinya kayak padat banget gitu. Jadi di sini itu memang fokusnya ke karakter Keiko, tapi di dalamnya itu kayak banyak banget isu-isu sosial yang mungkin
yang dimasukin sama si penulis gitu, yang relate di kehidupannya dia ketika dia, karena Saya Kamurata ini juga dia kayak memang pekerja minimarket gitu loh. Oh, aslinya emang pekerja Iya, minimarket. bahkan sampai buku ini diterjemahkan ke bahasa Inggris pun, sampai dia mendapatkan penghargaan Akutagawa Prize pun, dia itu masih kerja di minimarket. Wow. Akhirnya ada beberapa penggemar yang menyarankan udah kayak cabut aja dari minimarket gitu. Akhirnya dia sekarang udah nggak kerja lagi di minimarket. Tuh. Legend udah menang Akutagawa Prize. Sebelum Akutagawa Prize ini dia sempat menang beberapa penghargaan yang lain kayak Mishima penghargaan itu. Tapi Mishima masih Award kerja. atau apa itu. Tetap konsisten di Dia masih Indomaret. tetap kerja di Alfamart. Terus Ya, jadi di dalam di sini Saya Kamurata itu mencoba untuk mendeskripsikan kehidupan masyarakat Jepang gitu. Kayak gimana sih sistem sosial di sana gitu. Bagaimana seseorang yang bekerja selama 18 tahun dipandang di sana, bagaimana pilihan wanita yang sudah berusia 36 tahun dan tetap memutuskan untuk bekerja paruh waktu dan masih nggak ada ketertarikan untuk menikah tuh dipandang di Jepang tuh kayak gimana gitu. Terus ya pokoknya secara garis besar memang sekilas membicarakan tentang gimana sih keadaan sosial masyarakat Jepang pada umumnya gitu. Membicarakan kondisi sosial masyarakat Jepang pada umumnya. Yang ternyata kelakuan mereka nggak jauh-jauh beda amat sama orang-orang di sini ya. Iya. Ya bukan banyak sih, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita temukan ada kemiripan gitu sama masyarakat kita gitu. Nah, di novel ini tuh fokus utamanya ya emang Keiko, karena Keiko ini memang karena buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Iya. Orang pertama. Bener, orang pertama, orang ketiga sih kita. Oh iya. Ya, jadi buku ini menggunakan POV orang pertama juga, jadi memang ya fokusnya pasti ke dunia dia, ke dunia Keiko Furukara ini dengan dilema dia sebagai pekerja paruh waktu yang selama 18 tahun tetap bekerja di sana. Iya. Enaknya dia diceritain pakai sudut pandang orang pertama itu, kita jadi tahu yang ada di dalam pikirannya si Keiko. Iya, jadi itu memang kelebihan dari POV orang pertama sih ya. Jadi kita bisa tahu secara jelas gitu gejolak batin gitu, atau gejolak apa yang terjadi di dalam otak, di dalam hati secara psikologisnya si tokoh utama ini, kita memang bisa lebih kayak tahu banget gitu loh, daripada sebatas kalau cuman pakai POV orang ketiga yang kayaknya wajahnya pucat atau apa gitu kan, kayak cuman dari overt behavior-nya aja gitu, perilaku yang kelihatan aja gitu loh. Kalau POV orang pertama kan lebih yang fokusnya ke internal gitu loh. Oke, jadi si Keiko ini gimana orangnya? Keiko mungkin perlu disampaikan nggak sih, kalau dari kemarin kan kita juga udah beberapa kali ngebaca review teman-teman gitu, banyak banget yang mengatakan bahwa Keiko adalah kita gitu kan. Jadi banyak teman-teman pembaca lainnya yang merasa relate dengan diri Keiko atau pribadi Keiko gitu. Banyak, aku membaca beberapa yang masuk di website buku gede gitu, ada juga yang reviewnya kayak gitu. Membicarakan bahwa Keiko adalah dia, atau dia merasa relate dengan cerita si Keiko ini. Mungkin kalau cuma sebatas relate itu sesuatu yang cukup wajar sih ya. Maksudnya memang ada beberapa keadaan Keiko yang mungkin banyak orang yang pernah mengalami gitu kan. Tapi kalau nggak sampai mengeklaim bahwa Keiko adalah kita, kataku tuh masih yang wajar-wajar aja sih gitu. Kenapa gitu? Karena kalau cuman sebatas merasa bahwa cerita Keiko ini ada beberapa bagian yang relate sama diri kita, itu kalau kataku masih bisa dibilang ya oke lah gitu, atau ya cukup wajar gitu, karena memang ya itu tadi keadaan masyarakat Jepang yang digambarkan sama Saya Kamurata di novel ini sama keadaan masyarakat kita tuh memang ada sedikit banyak kemiripan gitu kan. Banyak sih. Jadi no wonder gitu kalau banyak orang ngerasa relate gitu. Tapi kalau sampai kayak ngeklaim bahwa kayak gue Keiko banget deh, atau Keiko ini gue banget deh, atau itu kayak ini sih waktu rame-rame Joker dulu. Oh iya, kayak gitu, Joker adalah kita, terus sekarang Keiko adalah kita gitu. Nah, sebelum kita kayak ngeklaim bahwa
suatu karakter atau seorang karakter itu beneran kita banget atau enggak, itu kayaknya kan memang kita harus paham banget dong, si karakter ini tuh seperti apa sih gitu. Apa emang cuman sebatas itu aja gitu loh yang cuman dituliskan secara eksplisit di buku gitu. Soalnya kan pasti secara implisit juga banyak hal yang yang kita pertimbangkan kan untuk memutuskan diri kita sebagai karakter tersebut gitu. Jadi itu tadi kataku, kalau cuman relate aja itu masih so-so aja gitu. Tapi kalau sampai ngeklaim bahwa Keiko adalah kita, kataku itu agak too much gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Soalnya kan kamu yang baru banget baca gitu. Kalau aku kan dari Agustus kemarin sebenarnya bacanya. Terus tadi sempet baca ulang cuma sampai halaman 54-an apa 56 gitu. Kalau emang ngerasa mendiagnosis diri mirip-mirip Keiko, kayaknya kalian konsultasi ke psikolog deh. Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa orang yang mengeklaim diri mereka adalah Keiko itu harus... Kalau dia merasa dirinya mirip sama Keiko, berarti kan mirip kayak Keiko nggak bisa merasakan emosi. Iya, dia nggak punya emosi, dia nggak punya empati. Dia kesusahan buat berempati sama orang. Dia ngeliat burung aja pengen dimasak. Burung yang udah mati. Karena dia nggak punya pengetahuan kalau makhluk hidup mati itu ya yang normalnya orang itu harusnya bersedih. Terus waktu keponakannya nangis, yang masih bayi nangis, dia kan langsung kayak mikir sebenarnya membuat mereka diam kan cukup gampang sambil ngeliat pisau yang ada di meja itu kan, kayak dia nggak punya ikatan emosional gitu sama makhluk hidup lain. Iya, benar. Kalau itu kan emang kayak gitu kan berarti kan nggak normal. Ada yang salah gitu sama otaknya. Nah, kamu ini kan dari tadi ngomong normal. Dan dari kemarin tuh teman-teman reviewer kita, book blogger yang lainnya tuh selalu menganggap bahwa emang kenapa kalau nggak jadi normal? Emang harus banget kita menjadi normal dan mengikuti masyarakat? Sebenarnya bukan normal itu sih, lebih ke sehat secara psikologis. Jadi di sini ketika orang merasa nggak punya empati, nggak punya emosi kayak Keiko, ya kamu berobat gitu, jangan terus meromantisasi diri. Oke, jadi di sini perlu kita luruskan bahwa kita nggak jadi penyebutan Keiko normal atau enggak ini lebih kepada kepribadiannya Keiko gitu ya. Jadi apakah Keiko ini mempunyai kepribadian yang sehat atau kepribadian yang neurotis gitu. Nah, di sini kepribadian Keiko ini cukup patut membutuhkan kayak perhatian gitu kan, dan seperti tadi yang kamu omongin di halaman 10 atau berapa itu, ketika dia TK melihat burung yang mati, terus ketika dia memukul temennya yang lagi berantem pakai skop sampai berdarah gitu. Ya itu bener sih. Terus ketika dia menarik rok gurunya, iya kan? Jadi di situ dijelaskan bahwa gurunya tuh lagi marah-marah, terus teman-temannya tuh udah pada nangis gitu, udah memohon ampun, udah Bu, udah cukup gitu. Terus kayak kok mikir ini ibu guru kok nggak mau berhenti sih marahnya gitu. Terus akhirnya kayak maju ke depan dan narik roknya guru gitu kan. Terus ketika si roknya guru melorot, ya gurunya diem nggak jadi marah gitu. Langsung diem. Dan hal itu kenapa dilakukan sama Keiko? Ketika ditanya alasannya karena dia pernah melihat di televisi ketika seorang wanita dewasa ditelanjangin, dia akan terdiam gitu. Nah, itu buat untuk ukuran pemikiran anak kecil seusia Keiko mungkin harus mendapatkan perhatian yang lebih gitu kan. Nah, terus coba bayangin anak seumuran Keiko SD gitu terus bisa tahu perempuan dewasa kalau ditelanjangin diem, tuh dia nonton apaan coba? Nah, makanya itu. Terus jadi memang dari beberapa kejadian itu memang menunjukkan bahwa Keiko ini memang less of emotion, dia itu lack of empathy gitu kan. Sedangkan empati sendiri itu kalau kita mau mengulik, dia itu orang yang lack yang empati ini tuh memang salah satu simptom yang menunjukkan bahwa ini orang tuh pasti punya salah gitu sama personality-nya mereka gitu. Perhatian khusus. Entah itu mereka menderita gangguan apa gitu. Itu
perlu ditelisik lebih dalam lagi gitu. Dan sedangkan di karakter kita Keiko, dia itu mempunyai gangguan pertama komunikasi. Dia memang nggak bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan gitu kan. Terus dia nggak bisa bersosialisasi gitu, dan itu sampai dia gede, sampai dia berusia 18 tahun lah ya, atau sampai dia usia 36 tahun juga sebenarnya dia tuh nggak bisa cukup untuk bersosialisasi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau baca lagi, untuk menjadi pribadi yang sehat itu ternyata juga harus punya empati. Jadi empati itu kayak tolok ukur gitu. Kalau ketika seseorang punya empati itu, iya, itu kayak parameternya makhluk sosial gitu. Iya bener, sedangkan kan kita sebagai manusia kan nggak mungkin terlepas dari manusia yang lain gitu. Nah, dari satu poin itu aja sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa jangan segampang itu ngeklaim bahwa diri kita adalah tokoh yang kita baca atau tokoh yang kita lihat di televisi atau di film yang kita tonton gitu nggak sih? Maksudnya kalau emang ngerasa kayak gitu, misalnya yang paling rame sekarang apa sih, kucing ya? kucing Ya, oren. misal ngeliat kucing ketabrak di tengah jalan misalnya, kamu nggak merasa kasihan terus diem aja gitu, atau malah pengen masak kucingnya gitu, ya berarti emang perlu ada. berobat aja sih. Mungkin perlu konsultasi gitu loh. Tapi orang tuanya Keiko ini sebenarnya cukup aware ya sama masalah anaknya. Mereka cukup aware karena Mereka nggak bawa Keiko ke dukun. Iya benar. Ya paling nggak mereka nggak ngebawa Keiko ke orang pinter yang paranormal lah gitu. Mereka dari Keiko kecil udah dibawa ke dokter ya, ke psikolog gitu kan. Tapi memang ketika berkonsultasi itu memang si psikolognya cuman ngomong bahwa ini anak kurang kasih sayang. Perhatikan lebih gitu kan, berikan perhatian lebih untuk anak ini gitu aja kan pesannya tuh. Jadi orang tua Keiko kayak kurang tahu gitu. Iya mungkin itu kayak adegan di belakang cerita sih ya, cerita yang ditampilkan ke kita ya. Mungkin maksudnya si Keiko kurang kasih sayang itu mesti ngajak Keiko waktu kecil itu sering-sering ngobrol ya, jangan dijudge. Bener iya, bener-bener karena memang kalau kita balik lagi ke salah satu gangguan yang dialami Keiko kan memang berkomunikasi. Kita nggak tahu karena di buku nggak dijelasin ya, mungkin aja orang tua dia itu walaupun memang menyayangi tapi memang nggak terlalu berkomunikasi atau nggak terlalu ngajak Keiko komunikasi gitu ya. Jadi Keiko ini nggak punya pakem nih gitu kan. Efeknya pas Keiko pas SMP atau SMA itu kan dia akhirnya memutuskan ya udahlah aku diam aja. Ya pokoknya sebenarnya dia memutuskan diam itu setelah kejadian dia melorotin guru gitu. Dan itu sampai SMA dia tetap ya udahlah aku diem aja ya, karena dia nggak berkomunikasi akhirnya dia kayak miss pengetahuan tentang kurang, dia jadi kayak kehilangan banyak pengetahuan tentang banyak hal gitu, kehilangan pengetahuan tentang banyak hal yang seharusnya didapat sama anak normal lainnya. Misalnya kayak yang lingkungan yang normal itu berarti yang harus kerja di usia 20 misalnya. Kalau 18 kerja part time ya nggak masalah. Cuman kalau udah 20 ke atas masih part time itu sebenarnya masalah. Mungkin dia banyak nggak mendapat pengetahuan soal itu. Iya, jadi karena memang ya norma masyarakat kan memang nggak tertulis ya gitu loh. Ya siapa yang walaupun di dalam buku Keiko bilang ternyata norma masyarakat itu secara nggak langsung udah tertulis bla bla bla. Dia jadinya learning by doing kan. Iya, karena ketika kita udah terjun ke dunia masyarakat ya kita memang kayak memperhatikan lingkungan sekitar aja gitu kan. Sebenarnya hal ini juga diomongin sama Keiko tuh di buku berapa ya. Jadi kalau kita kembali ke pernyataan kamu yang ini nggak punya pengetahuan soal gimana sih normal untuk berperilaku normal itu seperti apa gitu. Hal ini tuh sebenarnya sempat dikeluhkan sama Keiko ketika dia mendapatkan pelatihan di minimarket. Jadi kalau di buku itu ada di halaman 19. Iya, di situ dia ngomong bahwa dia itu mahir menirukan video contoh yang diperlihatkan pelatih di ruangan belakang. Terus dia bilang bahwa selama ini tidak ada yang mengajariku bagaimana berekspresi yang normal dan bagaimana cara untuk berbicara. Nah di situ memang membuktikan bahwa Keiko ini nggak punya pegangan loh. Sesuatu yang harusnya untuk orang lain bisa dipelajari secara learning by doing. Ternyata Keiko ini butuh buku panduan yang tertulis gitu loh. Kan buku panduannya sialnya dia malah kayak bikin sendiri gitu kan. Dan harusnya memang hal ini kalau semisal komunikasi dia sama ibu dia mungkin baik dari kecil gitu, kayak diarahkan kalau kayak Keiko
ya pokoknya memang ada komunikasi yang baik antara dia sama ibu dia, mungkin dia nggak akan seperti ini, atau mungkin gangguan yang diderita dia tuh paling nggak bisa diminimalisir lah dengan hal itu gitu. Dia ngobrolnya kan cuma sama adiknya doang, banyak ngobrol. Iya, dan di situ adiknya juga kayak nggak yang ngajarin apa gini normal gak sih itu kan kayak adiknya kan. Iya, dan adiknya itu selama ketika Keiko makin tua kan juga kayak cuman mengajari soal menjawab aja kan. Ketika ada ditanya apa dia ngejawab apa gitu. Jadi kayak nggak dikasih pengertian lebih dalam lagi gitu ya nggak sih. Nah, si Keiko ini sadar kan dirinya itu berbeda gitu sama orang. Iya, dia makanya dia nyadar kan. Dia sadar kalau dia berbeda dan terasing. Dan dia punya keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Iya, makanya dia belajar sendiri itu masuk ke minimarket, kerja di minimarket, bla 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 bla. Jadi perkenalan Keiko dengan minimarket yang tempat dia kerja itu kayak salah satu hal baik yang akhirnya terjadi sama dia gitu. Jadi sebenarnya, nah ini kemarin pas baca beberapa review orang-orang di website gitu, mereka nangkepnya itu kenapa Keiko harus dipaksa mengikuti norma masyarakat gitu. Kenapa nggak ya udah dibiarin aja sih Keiko senangnya gimana gitu. Kenapa kalian kayak terus gangguin Keiko? Tapi kan di ceritanya Keiko sendiri yang justru bakal merasa senang kalau dia bisa bergabung ke membaur ke masyarakat gitu. Dan langkah pertama memang ketika dia masuk jadi pegawai minimarket tadi itu kan. Di situ bahwa secara gamblang bahkan dia sempat bilang kalau dia ketika melayani pelanggan pertama di minimarket itu benar-benar merasa menjadi bagian masyarakat yang sesungguhnya, menjadi bagian masyarakat normal yang sesungguhnya. Sebenarnya kayak salah satu kebutuhan dasar manusianya terpenuhi gitu nggak sih? Oh iya dong. Kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Terus ya akhirnya paling nggak dia secara sosial berfungsi lah. Gitu. Dia punya andil untuk lingkungan dia gitu. Nah Keiko itu sebenarnya sadar tentang hal itu kalau dia itu kurang di hal ini. Nah ketika dia udah masuk ke minimarket menjadi pegawai, oh gini loh rasanya ketika kita diakui keberadaan kita gitu. Rasanya gini loh terlibat dengan orang lain gitu. Makanya dia kayak merasa senang gitu, merasa hidup, merasa terlahir kembali gitu. Jadi di minimarket yang buat Keiko itu kayak mikrokosmos tuh akhirnya dia terlahirlah sosok Keiko yang baru di usia 18 tahun itu gitu. Dan ini bukan soal si memaksa Keiko buat jadi bagian dari masyarakat, tapi emang dari keinginan Keikonya sendiri gitu, yang pengen membaur sama masyarakat. Iya. Jadi jangan jadi SJW lah, sok-sokan belain orang tapi nggak tahu kasusnya apaan. Tapi di di interviewnya saya Kamprata sama salah satu di Lithub kalau nggak salah. Lithub. Ya di Lithub ya. Lithub ya. Si reporternya nanya gitu kan, sebenarnya keputusan Keiko untuk melibatkan diri di minimarket untuk kerja itu sebenarnya paksaan atau kehendak dia untuk menjadi manusia yang bebas gitu kan. Di situ saya Kamurata sempat menjawab bahwa mungkin awalnya Keiko merasa terpaksa karena dia terpaksa harus menjadi orang normal nih. Tapi ketika dia masuk ke dunia itu, ke mikrokosmos yang namanya konbini, yang namanya minimarket itu, di situ Keiko bisa merasakan bahwa oh gini rasanya dibutuhkan. Oh gini rasanya ketika gue berfungsi secara sosial. Gini rasanya berinteraksi dengan orang lain. Di situ juga Keiko kayak akhirnya dia dipandang sama orang lain sebagai manusia yang normal, bukan manusia yang aneh gitu. Jadi meski awalnya Keiko terpaksa, tapi akhirnya Keiko di minimarket itu menemukan kebebasan dia gitu. Kebebasan yang selama ini dia cari untuk menjadi manusia normal yang secara nggak langsung ternyata dia inginkan gitu loh. Iya, dia kepengen sesuatu nih. Terus ya harus mengorbankan yang lainnya dong. Iya. Mungkin terpaksaan itu. Iya. Itu normal ya, kayak orang beradaptasi aja sih. Kan pasti ada bagian-bagian yang dia terpaksa gitu. Tapi karena tujuannya atau keinginannya malah tercapai di situ, ya dia nggak akan merasa terpaksa lagi ke depannya. Malah ketergantungan kan di situ. Karena memang dia menemukan hidup dia di situ gitu kan. Kayak ya udah ini tujuan gue hidup tuh ternyata untuk ini. Iya. Gitu. Nah jadi itu tadi
ketika Keiko menjadi pegawai minimarket. Itu salah satu upaya Keiko untuk diterima oleh lingkungan sosial. Itu kayak milestone gitu ya? Iya, itu milestone, bener-bener kayak titik awal banget. Batu pijakan pertamanya dia untuk menjadi normal. Iya, upaya dia untuk menjadi normal. Tapi ternyata di minimarket itu, dia itu masih berproses. Jadi gimana dia menemukan persona, topeng dia untuk menjadi versi normal yang menurut dia paling ideal gitu. Di situ dia kan mempelajari tentang bagaimana dia berpakaian dari teman dia si Izumi ya kan. Keiko meniru cara berpakaiannya, sepatu yang dipakai, tas yang dipakai sama Izumi, bahkan gaya bicara Keiko pun berubah gitu. Karena menurut Keiko, gue itu kalau mau jadi normal harus ngomongin sama mereka loh gitu. Iya, soalnya patokan normalnya dia kan ya teman-temannya itu. Iya, orang-orang di sekitarnya itu kan. Terus jadi dia pas ngadepin orang A, wah kayaknya aku harus pakai topeng yang B nih. Pas ketemu sama orang B, nah ini kayaknya cocoknya pakai topeng yang C deh gitu. Jadi dia bisa gampang beralih-alih karena punya database orang-orang di sekitarnya itu di kepalanya gitu. Di otaknya dia udah ada kayak gambaran gitu sih gitu. Jadi ya gambaran itu kan bisa dia dapat juga setelah dia berkomunikasi lain yang sebelumnya dia kayak menjauhi hal itu. Jadi disitulah akhirnya dia salah satu upaya Keiko untuk menjadi normal tuh ya dengan masuk ke minimarket, untuk bekerja di minimarket, terus pakai topeng yang cara bicara punya teman dia yang digabung-gabungin jadi satu, terus berpakaian mesti kayak gimana gitu. Akhirnya pada akhirnya dia kan kayak belajar kalau ada sesuatu yang salah ya kita berhak marah gitu. Iya nggak sih? Iya. Pas dia tiba-tiba ngomong kenceng gara-gara si salah satu temennya males-malesan atau apa gitu. Terus tiba-tiba yang lain kayak seneng gitu. Iya. Karena dia kayak seolah-olah berhasil menunjukkan emosinya padahal dia cuma copy paste doang dari. Dia cuma niru aja kan. Niru reaksi orang doang gitu. Jadi tadi karena memang Keiko tuh less emotion gitu dia itu kan kayak lack of empathy juga tadi. Jadi itu kan memang udah kalau mungkin fisiknya Keiko kayak cara berpakaian, cara berbicara itu masih bisa diubah. Tapi kalau berhubungan dengan bagaimana Keiko menanggapi sesuatu kayak dia marah, dia mesti respon Keiko itu kan sesuatu yang sifatnya psikologis yang udah dibentuk gitu kan. Jadi Keiko nih nggak bisa sebenarnya walaupun dia kayak pura-pura marah kan, tapi dia di otaknya bingung kayak dia mesti nyari logisnya dulu di mana gitu. Kenapa dia harus marah ketika dia nemuinnya? Oh, di minimarket ada peraturan A B C D E. Ini orang nggak memenuhi peraturan ini, jadi gue harus marah gitu. Dan dia juga kayak reference lagi gitu kan, ketika ada orang yang kayak gini temenku tuh marah, yang lain tuh marah, jadi marahnya gini. Jadi dia melakukan hal yang dilakukan sama orang lain, bukan emang karena dia pengen marah gitu kan. Dia emang nggak bisa marah kan, dia cuma resah, dia cuma merasa resah aja kan, dijelasin di novel. Mirip sama ini sih, si siapa, Sheldon Cooper. Oh iya, yang di Big Bang Theory. Iya. Dia kan untuk marah aja butuh alasan yang logis gitu. Kalau salah satu rutinitasnya tiba-tiba diganggu, dia kayaknya marah. Iya. Padahal nggak masuk akal juga mungkin alasan marahnya buat sebagian orang gitu. Ya memang nggak pernah masuk akal sih Sheldon mah. Tempat duduknya ditempatin sama orang lain aja dia kayak spot. Dia jadi kayak bingung banget gitu. Nah, kita balik lagi ke Keiko ya. Keiko ini kan udah kerja selama 18 tahun. Jadi perasaan diterima, orang lain menganggap dia normal itu ternyata tuh nggak bertahan lama dong. Dengan dia bekerja tetap secara 18 tahun, orang lain merasa aneh. Kok lu betah kerja di minimarket? Ternyata konstruk sosialnya itu berjalan sesuai jalannya usia seseorang. Iya, itu memang ya di mana-mana memang kayak gitu kan. Ketika orang menambah umur segini mestinya udah ada gini ya itu menyebalkan sih, tapi emang masyarakat kayak gitu gimana? Nah ini yang menarik juga, beberapa teman kita mengatakan bahwa ya terus kenapa kalau Keiko jadi part time 18 tahun gitu, ya itu kan pilihan dia. Ya oke, kalau kita memang ngomongin soal free will orang gitu ya itu memang pilihan dia gitu kan, tapi kan kita mesti ngeliat lagi, coba deh kita di posisi temannya Keiko gitu. Ketika kita reuni gitu, terus nanya-nanya ke teman kita, terus sekarang kerjanya apa? Ya jadi tukang bangunan, gitu. Atau ya nih kerja di minimarket, jadi penjaga toko kan istilahnya, jadi penjaga toko gitu. Tapi ya gitu masih bukan karyawan tetap, jadi nggak dapat asuransi, gajinya kecil gitu kan. Padahal skillnya Keiko udah bisa disandingkan, bahkan melebihi manajernya gitu. Nah,
ketika kita balik lagi ke situasi yang orang-orang reunian tadi, pasti respon kita sebagai temannya pasti kayak, buset, lu udah 18 tahun masih jadi penjaga toko aja gitu. Ada yang kasihan mungkin. Jadi sebenarnya respon dari teman-teman Keiko ketika dia bertemu dengan teman-temannya dan teman-temannya masih menanyakan bahwa ini 18 tahun masih kerja di minimarket, itu sebenarnya normal sebagai memang ya masyarakat memang akan kayak gitu kan. Karena masyarakat memandang bahwa ya orang itu kan harus berproses gitu. Kita harus punya tujuan, punya visi, mimpi, gitu kan. Bergerak ke depan lah istilahnya gitu kan. Ya kalaupun kalian nggak mau diomongin atau mau menjadi sok yang kaum yang woke culture bahwa Keiko itu merupakan sedang menggunakan free will dia gitu. Balik lagi gitu. Bahkan psikolog-psikolog pun tuh kayak menjelaskan bahwa kepribadian yang sehat itu adalah kepribadian orang-orang yang mampu untuk bergerak ke depan, orang-orang yang mampu mengaktualisasikan diri mereka gitu. Jadi kalau kamu betah dan kamu selalu stay di satu spot tanpa melakukan perkembangan, ya itu perlu dipertanyakan, apakah kepribadian kamu masih sehat atau kamu sudah menjadi kepribadian yang neurotis atau terganggu gitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk jadi SJW, kita harus tahu gitu loh pakemnya tuh kayak gimana sih, jangan yang langsung ngeklaim bahwa masyarakatnya Keiko ini toksik banget sih. Iya kan? Iya emang nyebelin sih ngeliat masyarakat yang ngerasani terus kok nggak gini sih, kan bagusnya gini. Ya karena mereka punya standar, masyarakat selalu punya standar. Maksudnya kayak belum nikah disuruh nikah, udah nikah disuruh punya anak, udah punya anak kapan anak kedua, kan kayak kapan gitu anak terus. ketiga, kapan mati gitu kan. Emang menyebalkan, tapi ya itu tuh kayak ya bumbu-bumbunya bermasyarakat aja gitu. Culture kan, udah menjadi culture gitu. Nah ketika ya kalau memang kita nggak suka dengan budaya itu, ya sebenarnya kita bisa pindah untuk mencari kebudayaan yang sesuai dengan diri kita, atau kita menciptakan kebudayaan yang baru. Iya, gitu. kalau mau berdamai sama itu ya bisa dijadiin bercandaan doang. Kalau nggak mau berdamai ya mungkin nggak bisa dikirim santet tetangganya, nggak tahu, bebas aja sih. Oke, nah kita ngomongin lagi Keiko. Upaya Keiko kedua untuk menjadi manusia normal. Jadi setelah 18 tahun dia dipandang aneh untuk menjadi pekerja part-time, akhirnya dia nyari cara kan. Gimana caranya biar bisa akhirnya diterima? Dia menemukan ternyata ada batu pijakan baru nih gitu kan. Apa itu? Bahwa ternyata dia harus menikah. Iya, harus punya laki gitu. Padahal dia nggak pernah, ya orang nggak punya emosi gitu, dia kan nggak tahu juga mau naksir siapa, mau. Dia bahkan di buku kan sempat Keiko pernah bilang kalau dia tuh nggak pernah memikirkan orientasi seksual dia. Dia nggak pernah memikirkan hal itu gitu. Dia nggak punya emosi gimana. Dan keluarganya, adiknya kan juga ngasih taunya mungkin setengah gitu, nggak lengkap gitu, bahwa orang normal tuh mesti kerja terus kemudian nikah. Mungkin dikasih tahu yaudah sih kerja aja dulu gitu dong, terus kelanjutannya nggak dikasih tahu. Keiko sebenarnya tahu hal itu. Di buku dia bilang kalau aku tahu orang-orang masyarakat normal mereka itu di umur seusiaku harusnya udah punya pekerjaan tetap dan sudah membina rumah tangga atau udah menikah gitu. Dan di situ Keiko juga bilang kalau tapi mau gimana lagi, semuanya udah telat. Dan dia juga sempat menyesalkan bahwa ya aku juga nggak tahu kenapa aku berakhir di minimarket dan aku juga nggak tahu kenapa mesti selama ini gitu. Dan dia juga sudah berusaha untuk apply ke tempat kerjaan baru kan, tapi ya memang belum rezeki aja ternyata. Iya karena itu tadi pengetahuannya kurang lengkap aja. Iya, mungkin seperti itu. Tapi pokoknya bahwa intinya orang kayak Keiko tuh emang butuh pertolongan aja sih. Iya, dari awal sebenarnya memang ya orang tuanya udah aware sih, tapi memang mungkin kurang aja. Mereka kurang nggak nemuin psikolog yang tepat waktu konsultasi pertama gitu. Tapi kalau ngomongin soal karakter Keiko ya kalau secara psikologis memang dia mungkin kepribadiannya agak neurosis gitu. Tapi kalau kita ngomongin karakter Keiko yang dia itu kayak tahu yang dia mau gitu gak sih? Tahu yang dia mau kayak gimana contohnya? Contoh yang di si Raha sama si Raha, dia merasa terancam nih kan, waduh gue udah bentar lagi bakal dipandang nggak normal lagi nih sama masyarakat. Jadi gue harus punya taktik baru untuk dipandang normal lagi. Oke, gue harus hidup bareng sama laki. Nah yang menentukan akhirnya Keiko hidup sama si Raha atau enggak itu kan si Keiko bukan si Raha. Jadi sebenarnya Keiko menurut kamu kayak tahu apa yang dia mau gitu nggak sih sebenarnya? Mungkin lebih ke yang dia butuhkan kali ya. Dia merasa butuh hal itu ya. Butuh untuk dipandang normal.
Dan dia merasa itu adalah salah satu solusi yang paling cepat gitu. Iya. Daripada nyari Ya hutan udahlah baru. gitu. Dan parameternya itu mungkin ketika orang-orang udah nggak fokus lagi sama yang dia tanyain, justru malah fokus sama si Raha ini yang digosipin awalnya, digosipin deket-deket sama dia gitu kan. Manajernya jadi ditanyain apa, jawabnya apa. Iya, jadi Terus teman-temannya yang biasanya teman-teman curhatnya itu fokus pembicaraan ini mulai berganti ke, oh lu nggak nikah sih gitu. Mungkin parameternya sih itu. yang akhirnya memutuskan bahwa dia harus hidup dengan si Raha gitu. Kayaknya permasalahan pernikahan ini emang udah mulai urgent nih gitu. Siapa ya? Udahlah, Mang Oleh aja. Ini ada satu orang sampah masyarakat gak guna, oh ya gue bawa pulang aja nih, gue angkut gitu kan. Karena mungkin Keiko tahu mereka saling membutuhkan, ini gak sih? Iya, di situ Keiko sadar kalau mereka saling membutuhkan. Dia sadar bahwa ya itu dia akan memperoleh keuntungan dengan hidup dengan si Raha, walaupun dia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk hidupin si Raha yang sangat parasit gitu. Udah numpang hidup, tukang protes. Si Raha ini benar-benar sosok yang kayak triple kill gitu nih sih. Kayak dia ini orang skeptis, orang yang terasing dari masyarakat, terus dia selalu menyalahkan keadaan gitu kan, alih-alih dia introspeksi diri dia gitu. Yang salah tuh diri dia atau masyarakat gitu. Pokoknya dia selalu menyalahkan masyarakat. Dia nggak punya kerjaan masyarakat. Dia ini masyarakat. Ini semua salah masyarakat. Tapi banyak semuanya salah orang lain aja. Iya, karena dia memang sebenarnya nggak mau tanggung jawab sama kehidupan dia sendiri. Kayak dia kayak secara mental kayak emang belum siap menjadi orang dewasa gitu nggak sih? Tapi untuk mendukung pernyataan kita bahwa memang Keiko ini adalah orang yang secara kepribadian ini memang kurang normal atau kurang sehat gitu ya. Sayaka Murata juga sempat bilang kalau karakter dia, Keiko Furukura ini, dia itu misfit protagonis gitu kan ya. Misfit protagonis itu maksudnya gimana? Ya memang ada yang salah sama karakter dia gitu. Sayaka Murata pun mengakui hal itu bahwa memang ini orang tuh yang harusnya orang normal itu A B C D. Sayaka Murata sadar bahwa dia menciptakan tokoh yang D E F G gitu. Nggak seperti orang-orang pada umumnya. Jadi, berarti emang nggak sengaja dibikin karakter yang ini karakter emang butuh pertolongan gitu. Si penulisnya aja sadar kalau memang si Keiko ini misfit gitu loh, misfit protagonis di tengah masyarakat yang memang banyak tuntutan. Terus setelah dia ketemu si Raha nih, akhirnya dia memutuskan ya udahlah kita hidup berdua aja, kan kita sama-sama saling butuh gitu kan. Akhirnya satu batu pijakan lagi berhasil dilewatin kan. Jadi orang-orang mulai melihat si Keiko, oh ternyata dia emang normal lagi. Dia nikah kok, dia hidup sama cowok kok, dia deket sama cowok kok gitu. Selanjutnya apa lagi? Milestonya si Keiko ini atau apa? Atau upaya Keiko untuk menjadi normal lagi? Stuck di situ nggak sih? Iya sih. Tapi akhirnya dengan dorongan si Raha, dia keluar dari minimarket. Dan hal itu ternyata tanpa disangka-sangka sama Keiko disambut dengan sukacita sama teman-temannya. Iya, ternyata wah akhirnya kayak malah diselamatin gitu kan. Ini kayak pencapaian baru. Jadi mereka nganggep bahwa ini tuh kayak pencapaian banget nih, goals banget nih, bisa keluar dari minimarket sini. Padahal Keiko itu kayak satu-satunya tinggal dia sendiri kan yang dari awal minimarket ada. Manajernya udah ganti 8 kali. Nah, harusnya dia udah jadi manajer sih. Iya, kalau misal kita meninggalkan Keiko yang agak bermasalah secara psikologisnya, kepribadiannya dia gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya kayak regulasi pekerjaan di Jepang tuh kayak gimana. Maksudnya sampai 18 tahun jadi part timer gitu. Iya, maksudnya nggak diangkat-angkat gitu. Maksudnya si kantor pusatnya ini loh. Jenjang karirnya tuh kayak gimana? Kayak nggak gitu. ada gitu kan jenjang karirnya nggak sih? Iya, mungkin itu sebabnya banyak yang keluar masuk gitu nggak sih? Dia kerja di minimarket ya tuh cuman batu loncatan habis lulus kuliah atau sekolah aja gitu. Sambil kuliah, sambil sekolah gitu. Karena sebenarnya di Jepang atau di Korea memang part timer gitu kan sesuatu yang sangat normal banget. Banyak banget pelajar-pelajar yang mereka sambil sekolah sambil jadi part timer gitu. Nah itu tadi ketika dia resign gitu, yang dia ngiranya bakal sedih gitu, ternyata teman-temannya malah seneng gitu. Dia bingung gitu, kok malah seneng gitu. Ternyata orang lain nganggep, wah lu bisa kayak satu langkah lagi menjadi orang yang punya tujuan lah istilahnya gitu. Iya.
Ya ternyata waktu dia udah resign dari minimarket, ternyata ada yang hilang kan dari diri dia gitu. Karena dia mesti beradaptasi lagi kan. Dan dia mesti kembali lagi ke masyarakat yang sesungguhnya gitu. Ya, selama ini minimarket itu kayak jadi ya zona nyamannya dia sih. Jadi jadi fungsi dia sebagai masyarakat sebatas di minimarket itu. Ketika dia keluar dari minimarket itu dia nggak tahu, kan nggak ada buku panduan gitu kan. Kalau mungkin menurut Keiko nggak ada buku panduan nih kalau di masyarakat luar nih gue harus kayak gimana. Jadi dia kayak bingung gitu kan. Bingung mau ngapain. Dan makanya sebelum dia akhirnya memutuskan untuk ngelamar ke kerjaan baru, dia sama kayak hilang arah gitu gak sih? Yang cuma tinggal di dalam lemari, kayak gitu-gitu kan kayak desperate banget gitu loh. Dia kembali teralienisasi. Iya, dia kembali terasing, jadi sosok yang sangat terasing. Jadi sosok weird lagi di lingkungan masyarakat. Menjadi Keiko yang 18 tahun lalu lagi gitu kan istilahnya. Iya, kayak balik jadi nggak 00 banget lah. Iya, cuman kayak banget. Balik mundur aja gitu. Iya, mengalami kemunduran lah gitu. Karena dia nggak tahu harus ngapain. Tapi ini ada bagian yang kayak sedih banget sih ketika Keiko ketika teman-temannya tahu kalau Keiko ini hidup sama si Raha. Yang selain yang membuat sedih Keiko kan pertama ternyata teman-teman mereka itu lebih fokus sama gosip soal Keiko daripada kerjaan. Terus yang kedua itu ketika si Keiko akhirnya dapat undangan untuk minum bir setelah pulang kantor, setelah pulang jam kerja gitu. Terus Keiko kan merasa bahwa kayak dihianati gitu. Kayak aku sedih banget jadi Keiko tuh. Kayak ternyata selama ini kalian sering nongkrong ya, nggak ngajak. Jadi selama ini kalian nongkrong di belakang gue. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kayak punya grup jadi kalian punya grup yang nggak ada kuenya gitu. Iya kayak gitu kayak ya Allah terasing banget ternyata gitu. Jadi ketika dia setelah hidup sama Sira baru dapat tawaran untuk gabung minum bir setelah pulang kerja itu kayak. Tapi dia nggak merasa sedih. Tapi aku yang ngebaca sakit. Iya. Aku yang ngebaca sakit hati gitu, kayak aku sakit buat Keiko kayak, wih temannya jahat banget gitu. Tapi Keiko kan lempeng aja gitu. Oh ternyata kalian kayak gini gitu doang. Tapi ya udah gitu. Yaudah. Mungkin nggak sedih tapi yang ngebaca sedih. Gitu. Dia mungkin cuma bertanya-tanya doang, kok kalian gitu sih gitu. Terus apa nih? Kita udah ngomongin plotnya, kita ngomongin Keiko dari awal dan banyak isu sosial yang digambarkan sama si Sayaka Murata di novel ini. Terus apa lagi yang mau kamu sampaikan? Nah itu tadi kan sampai si Keiko akhirnya dapat pekerjaan lagi. Terus gimana? Dia nggak mau ngambil kerjaan itu. Dia akhirnya oke, hari ini dia dandan seperti kemarin waktu berangkat kerja kan. Dia pakai baju mau wawancara Pak. Iya maksudnya kayak balik kayak wah dia kayak mau menyongsong kehidupan normal lagi nih. Menyongsong hal baru lah. Iya. Gitu, benar. Akhirnya dia jalan sama si Raha, jalan. Pas si Raha ke toilet, nggak taunya dia malah nata barang di minimarket. Iya, karena dia merasa bahwa minimarket itulah diri dia gitu. Minimarket adalah dia adalah minimarket gitu. Dia 18 tahun. Iya sih. Padahal itu bukan minimarketnya dia. Ya bukan. Dia cuman masuk ke sebuah minimarket terus ngeliat barangnya berantakan. Yang promo hari ini nggak ditonjolin gitu kan. Padahal secara langsung dia kayak udah belajar UX sih, user experience sih. Jadi gimana naruh promo di depan, belajar marketing gitu. Iya, gimana ngatur produknya gimana. Orang jam segini dia belajar tentang demografi konsumen juga kan. Behavior ya. Oh jam segini jamnya orang sibuk, berarti yang harus dikeluarin produknya ini. Oh jam segini nyantai nih, produknya yang dikeluarin ini aja. Oh hari ini cuacanya panas, berarti yang dibanyakin air minuman dingin. Dan secara nggak belajar UX. Jadi ya memang Keiko ini udah pengalamannya ini udah ngelebihin manajer dia sendiri kayaknya. Ya manajernya aja nggak tahu. Apalagi si Keiko ini kan orangnya itu tadi dia kayak less emotion gitu. Jadi dia bisa fokus kerja sebenarnya kalau semisal regulasi kerjanya mungkin ada gitu ya dan jenjang karirnya pasti. Harusnya Keiko ini jadi salah satu karyawan teladan yang bakal jadi top tier gitu nggak sih? Iyalah jenjang karirnya naik terus. Kecuali faktor-faktor pendukung jenjang karirnya itu umur 35 harus sudah nikah, mungkin dia kalah di situ sih.
Kita mungkin harus ngulik lagi regulasi kerjaan di Jepang tuh kayak gimana, kenapa orang bisa jadi part timer sampai 18 tahun gitu. Iya. Jadi dibalik orangnya yang memang kurang yang memang misfit gitu kan. Apa sih gitu loh, kenapa sampai 18 tahun bisa jadi part timer? Nah, itu menariknya ketika pas tadi aku bilang dia secara nggak langsung belajar UX. Padahal faktor utama belajar UX itu adalah empati. Oke. Merasakan gimana konsumennya mencoba produknya. Tapi di sini kayak kok nggak melibatkan empati, dia cuma Iya. melibatkan di sini rasionalitas dia. Di sini dia kerjanya jadi kayak AI, artificial Iya intelligence. Jadi kayak Iya. algoritmanya Instagram, algoritmanya Facebook, algoritmanya YouTube gitu. Oh jam segini orang nontonnya ini dikasih konten gini. Jadi bener kondisional gitu ya. Kalau jadi if A then B C D kayak gitu nggak sih? Iya. AI hidup aja sih. Iya. Ini kayak Sheldon gitu lah. Cuman bedanya Sheldon lebih jenius aja. Sheldon jenius dan mungkin keluarganya punya duit dan tahu mengarahkan bakatnya Sheldon gitu sih. Jadi kayak Sheldon lebih beruntung aja daripada Keiko secara ekonomi. Iya, lebih kebutuhan otaknya, asupan otaknya kayak lebih terpenuhi aja sih. Iya, walaupun memang di lack of empathy-nya itu kayak sama aja sebenarnya. Bahkan Sheldon lebih nyebelin kayaknya. Iya kayak Iya kan? iya. Kata teman-temannya aja, bahkan pas mabuk dia masih lebih pintar daripada kita. Karena simptom antara Keiko sama si Sheldon ini memang beda kan. Kalau kita mau ngomongin lagi, jadi memang mereka dua-duanya memang lack of empathy. Tapi ketika di track lagi kan kalau Sheldon kan memang mungkin ada di spektrum autis yang apa, terus si Keiko ini ternyata apa. Beruntungnya kalau Sheldon itu dia punya support system yang baik, teman-temannya masih mau ngajarin dia soal empati. Walaupun gak ngaruh juga. Walaupun temennya kayak gondok banget, amal jariah banget begitu. Iya gak sih? Iyalah. Balik ke Keiko ini udah mendekati final gitu kan. Keiko udah disampaikan bahwa Keiko akhirnya membatalkan interview kerja dia. Iya, dia diseret sama Shiraha kan. Akhirnya dia berani mengambil pilihan kalau enggak, aku memang aku cocoknya udah di toko aja gitu. Nah, endingnya kayak gitu. Keiko akhirnya membatalkan interview dia dan dia ingin kembali ke karir dia sebagai part timer di minimarket di konbini gitu, karena dia merasa bahwa dunia dia memang minimarket. Nah, kemarin kita sempat baca bahwa ada teman-teman kita yang nggak suka sama endingnya. Kenapa sih endingnya harus dibikin kayak gini? Kalau kamu sendiri, endingnya kayak gitu tuh udah sesuai nggak sih? Sebenarnya udah sesuai sih, karena pada akhirnya Keiko tahu apa yang dia mau gitu. Iya. Dan dia berani ngambil pilihan itu. Akhirnya dia tahu lah gitu, walaupun karena di sepanjang novel kan yang berulang itu pilihan Keiko berdasarkan orang lain, standar normal orang lain gitu. Dia ingin jadi itu parameternya standar normalnya orang lain. Dan ketika di akhir dia tahu apa yang dia mau, itu aku cocoknya di sini, ya udahlah di sini aja. Aku cocoknya di air kok, jadinya aku di air aja gitu. Iya. Jadi kura-kura. Nah ya, jadi ya memang sih kalau kita ngomongin endingnya Keiko gini, Aku sih ngerasanya endingnya udah pas segitu. cukup memuaskan ya. Maksudnya iya cukup. Untuk sebagai sebuah fase kehidupan, memang Keiko ini memang secara psikologinya paling nggak bertumbuh lah gitu ya. Bertumbuh dan akhirnya dia menemukan kebebasan dia untuk mengambil keputusan buat diri dia sendiri gitu. Contohnya mungkin kayak filmnya Jim Carrey. Yang apa tuh? Yes Truman Man. Show. Yes Man, Truman Show juga bisa sih. Iya, atau kan Yes akhirnya Man. dia akhirnya memutuskan untuk Itu kan kelihatan perkembangan karakternya gitu. ceritanya soal apa? Belum pernah nonton sih. Kalau Yes Man itu lebih kayak orang yang awalnya sering sombong atau nolak-nolakin kerjaan mulu gitu. Terus akhirnya dia belajar ke motivator, diajarin coba mulai sekarang ketika ada orang yang minta sesuatu sama kamu bilang yes aja terus. Jadi di situ memang ada perkembangan secara psikologisnya ya. Akhirnya mulu ketika dia bilang yes mulu pada awalnya lancar, kemudian ketika ada orang ngemis boleh minta $5, yes, boleh minta $10, yes. Akhirnya mobilnya diminta, boleh minta mobilnya, yes. Dia mau nggak mau bilang yes gitu, kayak ya sebenarnya kayak diperbola aja, cuma itu menarik gitu. Dan di Yes Man itu akhirnya si Jim Carrey akhirnya dia belajar nyobain no.
no, akhirnya pada akhirnya di akhir dia cuman akhirnya belajar kapan bilang yes, kapan bilang no. Kita bisa masukin itu sebagai episode people pleaser sih. Oh. Kalau nggak malas. Nah ya, kalau ngomongin ending Keiko lagi nih, sebenarnya iya sih, Keiko emang udah berproses secara psikologis, dia ada pertumbuhan gitu secara nggak langsung. Dia tahu gitu apa yang dia mau gitu, perasaan bebas untuk memilih gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih, ketika ngomongin soal Keiko ini selalu kayak ada dua jalan yang berseberangan gitu. Jadi ketika di ending Keiko untuk memilih kembali ke minimarket, aku ngelihatnya di opsi pertama, di jalan pertama, ya dia mempunyai kebebasan, dia akhirnya menemukan kebebasan atas diri dia. Gitu. Akhirnya tahu apa yang dia mau gitu. Kayak tagline-nya Sprite, apa? Tahu yang ku mau. Nah, di sisi yang berlawanan, yang berseberangan, aku ngelihat Keiko ini kayak, ini dia kembali ke minimarket ini kemunduran apa enggak? Karena minimarket itu zona nyaman dia. Iya, bisa jadi kemunduran, maksudnya balik lagi kan. Iya, jadi dia balik lagi ke mikrokosmos gitu. Dia nggak bisa terjun secara langsung lagi ke dunia masyarakat selain minimarket gitu. Jadi kalau dia balik ke minimarket kan kayak, kalau kata aku kayak ini sebuah kemunduran, ya memang fungsi dia sebatas ada di minimarket itulah aja gitu. Kalau dia tetap meneruskan jadi pegawai minimarket, itu sisi yang satu. Sisi yang lain memang sangat diapresiasi bahwa akhirnya Keiko tahu nih apa yang dia mau gitu. Dia akhirnya kayak menanggalkan semua normalitas yang berlaku di lingkungan sosial dia gitu. Iya, itu bisa dilihat dari dua sisi sih emang. Mungkin itu bisa disebut kemajuan ketika kita menyadari kalau ketika Keiko masuk ke minimarket pertama kali di usia berapa? 18 tahun, bukan berdasarkan kemauan dia sendiri mungkin. Tapi karena nurutin standar normal masyarakat itu tadi, harus bekerja, jadi normal itu ternyata harus bekerja. Oke, aku nyari pekerjaan, keterima nih di minimarket. Jadi parameternya dia berdasarkan standar orang lain. Tapi dimasuk minimarket yang kedua di usia yang berapa? 36. Dan menarik tuh, umurnya yang pertama masuk minimarket 18. Pas dia mau masuk minimarket lagi di 36. 2 kali lipat, 2 kali usia awalnya kan. Per 18 tahun itu rotasi kehidupannya dia. Ketika di 18 tahun keduanya dia mau masuk minimarket lagi itu udah bukan berdasarkan standar normalnya orang lagi, tapi berdasarkan kemauan dia sendiri gitu. Iya, tetap aja aku melihatnya kayak itu kayak. Tapi kamu melihatnya seperti dia di sisi satunya emang itu kayak kemunduran. Balik ke minimarket. Sebenarnya kalau dengan ending seperti itu aku puas. Tapi itu ketika ngeliat ending seperti itu, kayak aku ngeliatnya kayak ini ada dua jalan berseberangan gitu. Jadi kita kayak mau menentuin aja nih akhirnya happy ending apa enggak happy ending. Jadi kayak pilihan tuh ada di pembaca gitu. Apakah pembaca akhirnya memaknai bahwa Keiko menemukan kebebasan dia sebagai manusia bebas, atau Keiko mengalami kemunduran lagi dalam pertumbuhan psikologinya dia gitu. Jadi kayak memang saya Kamurata ini kayak ngembaliin ke pembaca. Dibalikin ke pembacanya lah. Terus selalu mau nentuin jalan yang mana. Iya. Gitu. Kalau aku sih lebih tertarik ke ternyata si Keiko emang mungkin rotasi kehidupannya per 18 tahun. Okay. Mungkin kita harus menunggu nanti usianya dia waktu berapa? 36 tambah 18 berapa? 54 tahun Keiko akan menjadi apa? Mungkin ada novel lanjutannya lagi. Mungkin dia udah jadi manajer swalayan. Iya sih, bisa manajer Ramayana atau Robinson gitu. Oke, apa lagi? Atau jadi mbak-mbak Robinson. Ayo kakak, bajunya kakak. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih cukup. Kalau kamu ada yang mau disampaikan? Kalau aku cukup sih, mungkin mau ngomongin Shiraha juga. Atau cukup emang dia udah parasit aja gitu. Sebenarnya karakter Shiraha ini menarik juga sih, karena dia itu seperti Keiko tapi di sisi yang berlawanan. Ya kayak yin yang gitu nggak sih? Iya. Dan kalau ngomongin Shiraha ini kayaknya durasi kita tuh bakal panjang banget, karena kalau udah sekali ngebacot kita kan nggak bisa berhenti nih. Jadi kayaknya kalau mungkin ada kesempatan dan kita nggak mager, kayaknya mungkin lebih baik kalau kita bikin part 2-nya gitu nggak sih, soal khusus untuk soal Shiraha aja gitu. Iya bisa sih. Kalau aku ngelihatnya karakter Shiraha itu kayak kalau pernah dengar ini teori apa ya? Teori tapal kuda atau gimana. Jadi sebenarnya orang yang kiri banget sama yang kanan banget itu sebenarnya sama-sama punya kesamaan dalam beberapa hal gitu. Misalnya ketika orang yang kiri banget membela ideologisnya kayak Shiraha gitu, nggak bisa masyarakat tuh salah pokoknya.
atau Keiko yang kanan banget, nggak bisa jadi normal dia kayak gini. Mereka berdua punya kesamaan kayak sama-sama fasis sama ideologis gitu. Iya benar. Oke, kita cukupkan episode kita kali ini. Ngomongin Keiko doang 1 jam. Dan buat teman-teman yang mungkin juga udah pernah nge-review Keiko di blognya atau mungkin di podcastnya atau mungkin di akun YouTube-nya gitu, dan ada pendapat yang berbeda, mungkin bisa berdiskusi. Jangan segan-segan kalau memang mau ngirim DM ke kita gitu. Bisa lewat Twitter atau lewat Instagram. Iya, benar. Oke, cukup dari saya. Jumpa lagi nanti sama saya Yes. Dan saya David di sini. Bye. Bye. Gak perlu tebak-tebakan lagi. Next episode aja kali ya. Episode berikutnya aja. Bye. Bye.